Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan akhirnya melintasi wilayah dari tikus paku tanah bersama dengan Ge Yao. Lalu kemudian Fang Yuan menemukan mayat dari Chang San Yin. Ini memang adalah bagian pertama yang dituju oleh Fang Yuan untuk menemukan identitas yang akan dia gunakan ke depannya. Nah, di situ Ge Yao sendiri melihat Fang Yuan menguliti tubuhnya sendiri. Dan memang itu cukup ekstrim. Namun karena Fang Yuan memang sudah merencanakan semuanya, jadi semuanya pun berjalan dengan lancar. Nah, sekarang Fang Yuan dan Ge Yao akan pergi masuk lebih dalam ke padang rumput beracun untuk menemukan Gu pencuci salju yang entah apa gunanya. Kita akan lihat nanti di part berikutnya. Mari kita lanjutkan lagi ceritanya di part 84. Dan kalau rekan-rekan senang dengan rekaman ini, kalau mau berdonasi boleh banget bisa share via Traktir. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Sekarang Fang Yuan berjalan di depan memimpin mereka berdua menuju ke padang rumput beracun yang lebih dalam lagi. Semakin lama mereka berjalan, kabut beracun pun kini terlihat semakin menebal. Ge Yao mulai khawatir. Senior Chang San Yin, sepertinya kita harus kembali. Kita masih bisa memilih jalan lainnya untuk menemukan spira salju. Jika kita melangkah lebih jauh dari ini, aku khawatir kita akan dalam bahaya, kata Ge Yao yang mulai merasakan sesak di dadanya. Akan tetapi, Fang Yuan dia menggelengkan kepala dan terus melangkah ke depan. Bagaimanapun, pemahaman Ge Yao itu tidak seluas Fang Yuan. Fang Yuan tahu apa yang menantinya di depan. Bahwa di kedalaman padang rumput beracun ini, kabut beracun yang tebal terus bertahan sepanjang tahun. Tapi justru karena hal itu, spira salju dapat tumbuh dengan baik. Jumlahnya yang ada di sana pun pasti sangatlah banyak. Fang Yuan menyadari itu dan terus melangkah maju sedikit demi sedikit. Sebenarnya, spira salju itu adalah jenis tanaman yang memiliki ketinggian kurang lebih 20 kaki. Spira salju memiliki banyak cabang dan daun yang berwarna putih serta kontras dengan batangnya yang berwarna hitam. Beberapa saat kemudian, akhirnya Fang Yuan dan Ge Yao menemukan spira salju. Ge Yao pun bersorak kegirangan karena melihat itu. Keduanya kini mulai mengamati dengan cermat dedaunan dari spira salju yang warnanya putih. Lalu tak lama kemudian, Ge Yao menemukan sebuah daun yang kini sudah berubah menjadi Gu pencuci salju peringkat 4, yang mana Gu itu jelas sangat berharga. Setelah itu mereka pun mulai berkeliling dan mencari lagi sampai akhirnya mereka menemukan 3 buah Gu pencuci salju. Fang Yuan hanya mengambil 1 dan 2 lainnya diberikan pada Ge Yao. Setelah mendapatkan Gu pencuci salju, Fang Yuan segera mengeluarkan Gu mutiara gelap dan mengecek kondisi dari Gu perjalanan abadi yang sudah tersegel di dalamnya. Meskipun sudah beberapa waktu berlalu, tapi Gu perjalanan abadi sampai saat ini masih mengeluarkan auranya. Jika aura ini terus menyebar, maka seorang Master Gu Immortal itu akan dengan mudah menyadarinya. Itu tentu akan menjadi bahaya untuk Fang Yuan saat ini. Fang Yuan terus berpikir dan kemudian dia bergumam, sudah saatnya. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan kemudian mengaktifkan sebuah Gu dari apertur miliknya. Fang Yuan menyuntikkan Primeval Essence dan Gu itu pun berubah menjadi lemari besi yang kemudian menyegel mutiara gelap dengan sangat kuat. Setelah itu, akhirnya Fang Yuan berhasil menyembunyikan aura Gu Immortal dari Gu perjalanan abadi. Gu yang Fang Yuan gunakan sebenarnya tidak lain adalah Gu lemari besi milik klan Xie.
Jelas Fang Yuan mendapatkan itu dari tetua yang ada di klan Xie yang dulu dia bunuh. Setelah itu, Fang Yuan pun membawa lemari besi itu di punggungnya. Dan karena tujuan mereka menjelajahi padang rumput beracun ini sudah tercapai, Fang Yuan dan Ge Yao pun memutuskan untuk pulang, melewati jalan yang sama saat mereka datang. Setelah mereka berjalan cukup jauh, Fang Yuan menghentikan langkah kakinya, lalu mengeluarkan gu Raja Bunga Tanah dan menyimpan gu lemari besi itu di dalam benang sarinya. Gu Raja Bunga Tanah kemudian tertutup setelah lemari besi itu masuk. Dalam sekejap, ukurannya tiba-tiba mengecil dan bahkan kini ukurannya tidak lebih dari kepalan tangan bayi. Fang Yuan melihat itu pun tersenyum, lalu segera mengalirkan Primeval Essence miliknya dan kemudian mengubur gu Raja Bunga Tanah itu di dalam tanah. Setelah Fang Yuan menguburkan itu, tidak ada aura apapun yang merembes keluar. Dan dengan hati-hati, Fang Yuan menghancurkan semua jejak yang tertinggal di sekitar area itu. Dengan begini, tidak akan ada orang yang menemukan gu Raja Bunga Tanah yang ditanam oleh Fang Yuan. Kali ini, Fang Yuan sudah sepenuhnya menyembunyikan gu perjalanan abadi yang sudah ia sempurnakan. Karena sekarang Fang Yuan tidak bisa menyimpan gu perjalanan abadi di dalam apertur miliknya, maka ini adalah cara yang terbaik yang bisa Fang Yuan lakukan untuk menyembunyikan keberadaan gu perjalanan abadi. Tentu, di masa depan Fang Yuan akan kembali ke tempat ini saat dia membutuhkan gu itu kembali. Setelah semua beres, Fang Yuan dan Ge Yao kembali melanjutkan perjalanan mereka. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kini mereka tiba di bekas medan perang Chang San Yin dan Han Tugu 20 tahun yang lalu. Tibanya di sana, Fang Yuan mencari jalan yang lain dan berencana untuk tidak melewati jalan yang sama di mana saat mereka datang. Namun sayangnya, perjalanan pulang Fang Yuan dan Ge Yao tidak semulus yang diharapkan. Selama perjalanan, mereka seringkali disergap oleh kelompok serigala. Sehingga, untuk menghindari pertarungan, Fang Yuan akhirnya memutuskan untuk membawa Ge Yao terbang ke langit. Saat Fang Yuan dan Ge Yao semakin mendekati sisi luar dari padang rumput beracun, jumlah serigala yang mereka lihat pun semakin berkurang. Pada saat ini, Fang Yuan segera mengaktifkan gu perbudakan serigala miliknya. Lalu dalam sekejap, gu itu pun berubah menjadi gumpalan asap biru dan perlahan-lahan turun menyelimuti Raja 100 binatang buas dari kawanan serigala yang ada di depan mereka. Lalu ketika Fang Yuan mendarat di tanah, Raja 100 binatang buas itu pun segera berlari dan menghampiri Fang Yuan sambil mengayun-ngayunkan ekornya. Dia sudah seperti anjing yang jinak. Sebelumnya, Fang Yuan sudah berhasil menggunakan gu perbudakan serigala pada Raja 100 binatang ini. Dan seperti biasa, anggota serigala lain yang berada di bawah komando dari Raja 100 binatang ini juga otomatis menjadi kaki tangan Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan melanjutkan perjalanannya dan melakukan hal yang serupa pada kelompok serigala lain yang ia temui. Lalu seiring berjalannya waktu, jumlah kelompok serigala yang mengikuti Fang Yuan pun semakin bertambah, dan padang rumput beracun ini tidak lagi menakutkan untuk Fang Yuan. Pada dasarnya padang rumput beracun ini sangatlah luas, dan sekarang Fang Yuan serta Ge Yao memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sembari mengisi perut mereka. Senior Chang San Yin, apakah sup ini sudah bisa dimakan? Tanya Ge Yao sambil menelan ludahnya. Jangan terburu-buru. Sup daging itu masih harus dimasak hingga mendidih. Jika tekstur dagingnya lembut, sup ini akan terasa sangat lezat, jawab Fang Yuan.
Mendengar itu wajah Geyao sedikit cemberut karena dia sudah menahan laparnya. Lalu sesaat kemudian, Geyao melirik ke arah Fang Yuan yang mana saat ini sedang mengeluarkan gu cangkir perspektif gerak miliknya. Setelah itu, Fang Yuan pun mengeluarkan gu naga emas dari apertur miliknya, lalu memasukkannya ke dalam gu cangkir perspektif gerak. Tanpa membuang waktu, Fang Yuan kemudian menyuntikkan sejumlah primeval essence ke dalam gu cangkir perspektif gerak itu. Lalu, gu itu kemudian melayang di udara sambil memancarkan cahaya perak keemasan. Tidak lama kemudian, gu cangkir perspektif gerak itu menghilang dari pandangan Fang Yuan. Dan di saat yang sama, di benua tengah, tepatnya di dalam tanah yang terberkati gu immortal, roh tanah merasakan aura yang sangat familiar. Dia pun dengan semangat segera berteleportasi ke ruang rahasia di dalam istana Danghun. Dalam ruang rahasia itu, gu cangkir perspektif gerak yang berada di sana tiba-tiba mulai bergerak, lalu kemudian melayang di udara. Dalam sekejap, gu itu pun kemudian menghilang dan digantikan dengan sebuah gu cangkir perspektif gerak yang sebelumnya ada di tangan Fang Yuan. Sedangkan gu cangkir perspektif gerak yang sebelumnya ada di ruangan itu sekarang sudah berpindah ke telapak tangan Fang Yuan. Fang Yuan kini melihat gu itu dan kemudian tersenyum. Selesai. Geyao yang tampak kebingungan kemudian memberanikan diri dan bertanya, "Senior, apa yang sedang Anda lakukan? Sepertinya gu itu sedikit berbeda dari yang sebelumnya." Fang Yuan pun kemudian berkata, "Benarkah? Apakah menurutmu begitu?" Kata Fang Yuan yang sama sekali tidak menjawab pertanyaan dari Geyao. Sedangkan Geyao menatap gu perspektif gerak itu dengan tajam lalu berkata, "Benar, itu adalah gu yang berbeda dengan gu sebelumnya. Pada awalnya, bagian atas gu itu berwarna emas dan bagian bawahnya berwarna perak. Tapi sekarang justru kebalikannya. Bagian atas berwarna perak dan bagian bawahnya berwarna emas," kata Geyao. Mendengar jawaban itu, Fang Yuan pun hanya tertawa, sebagai tanda kalau yang dikatakan oleh Geyao itu benar. Memang bahwa Fang Yuan sebelumnya menyempurnakan dua buah gu cangkir perspektif gerak. Lalu dengan sengaja, Fang Yuan membawa salah satunya ke dataran utara, sedangkan yang lain dia tinggalkan di tanah yang terberkati. Bahkan jika mereka berdua terpisah jarak yang sangat jauh, tapi kedua gu ini terikat satu sama lain, dan mereka bisa bertukar tempat kapanpun yang diinginkan oleh Fang Yuan. Meskipun memang sebelumnya Fang Yuan itu masih melakukan uji coba dengan menggunakan gu naga emas, dan ternyata dia berhasil. Setelah itu, Fang Yuan kemudian mengecek gu perspektif gerak yang ada di tangannya. Dari sana dia menemukan sebuah surat. Surat itu ditulis oleh roh tanah yang mana isinya adalah kondisi di dalam tanah yang terberkati. Jadi bahkan, meskipun Fang Yuan saat ini baru keluar dari tempat itu kurang lebih 5 hari, tapi rupanya di dalam sana waktu sudah berlalu selama 1 bulan. Dan dari dalam surat itu, roh tanah menjelaskan kalau selain Gunung Danghun, semua wilayah di tanah yang terberkati saat ini baik-baik saja. Selain itu, Sekte Bango Abadi juga menyarankan beberapa transaksi lain. Tapi sesuai instruksi dari Fang Yuan, maka roh tanah langsung menolak semuanya. Sekarang, meski Fang Yuan berada di dataran utara, tapi dia masih memiliki kepedulian akan keadaan dari dalam tanah yang diberkati. Sehingga, kalau Fang Yuan melakukan lebih banyak transaksi dengan Sekte Bango Abadi, maka cepat atau lambat mereka akan menyadari kalau Fang Yuan saat ini sudah meninggalkan tanah yang diberkati.
Setelah itu, Fang Yuan segera membalas surat dari roh tanah. Dan tidak hanya itu, kali ini Fang Yuan juga menempatkan 3 gu peringkat 4 di dalam gu cangkir perspektif gerak, yaitu gu mantel emas, gu charging crash, dan gu sayap tulang. Semakin banyak benda yang ada di dalam gu cangkir perspektif gerak, maka semakin banyak pula Primeval Essence yang harus dikeluarkan oleh Fang Yuan. Meskipun sebenarnya proses penukaran sebelumnya itu hanya uji coba, tapi sekarang setelah Fang Yuan memastikan semuanya berhasil tanpa kendala, maka dia memutuskan semua gu miliknya yang berasal dari perbatasan selatan dikirim ke tanah yang terberkati, supaya nantinya roh tanah bisa membantunya untuk merawat semua gu itu. Sekarang Fang Yuan telah menyelesaikan pekerjaannya, dan dia segera memulihkan Primeval Essence miliknya dengan menggunakan Primeval Stone. Karena untuk melakukan 2 kali transaksi ini, Fang Yuan mengeluarkan begitu banyak Primeval Essence. Jadi dia harus menggantinya secepat mungkin. Sedangkan saat ini Ge Yao yang melihat semua tindakan dari Fang Yuan, dia perlahan mengerti akan apa yang sedang dilakukan oleh Fang Yuan. Tapi karena rasa ingin tahunya yang besar, Ge Yao terus menanyakan beberapa pertanyaan pada Fang Yuan, meskipun Fang Yuan sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Kini Ge Yao pun akhirnya menyerah. Dia tampak kesal karena Fang Yuan tidak mau menjawabnya. Bagaimanapun, memang Ge Yao selama ini selalu dimanjakan oleh ayahnya. Jadi dia selalu mendapatkan banyak perhatian ataupun mendapatkan apapun yang dia inginkan. Tapi sekarang, selama dia berjalan dengan Fang Yuan, dia merasa tidak mendapatkan apapun. Justru sikap ini yang membuat Ge Yao semakin tertarik pada Fang Yuan. Ge Yao masih terus menatap Fang Yuan, dan dia kemudian berkata dalam hati, bagaimanapun orang ini adalah Chang San Yin. Kekuatannya yang sangat hebat itu tidak bisa dibandingkan dengan gadis muda sepertiku. Mungkin di matanya, aku hanyalah junior yang tidak penting. Perlahan kemarahan Ge Yao pun mulai memudar. Belum lagi, saat Ge Yao mulai memikirkan tentang sosok Fang Yuan. Dia berpikir bahwa Fang Yuan itu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas, serta keberaniannya pun sangatlah besar. Ditambah lagi, di masa lalu, Chang San Yin, yang saat ini adalah Fang Yuan, adalah seorang pahlawan yang sangat terkenal di dataran utara. Banyak orang yang menghormatinya, bahkan mencintainya. Dan yang terpenting, dia adalah orang yang sangat baik hati, tidak menindas yang lemah, dan sangat berbakti pada orang tuanya. Selain itu, dia memiliki persaudaraan dan kesetiaan yang sangat kuat. Bahkan Chang San Yin tidak ragu untuk mempertaruhkan nyawanya demi melindungi klannya. Setelah memikirkan semua itu, kini tatapan Ge Yao terhadap Fang Yuan justru terlihat semakin terpesona. Ge Yao sama sekali tidak bisa menahan dirinya untuk jatuh cinta pada Fang Yuan. Lalu sesaat kemudian, Ge Yao mengumpulkan seluruh keberaniannya dan menatap langsung ke arah Fang Yuan sambil berseru, "Chang San Yin, jadilah suamiku." Fang Yuan pun menoleh dengan tatapan kebingungan. "Apa maksudmu?" tanya Fang Yuan. "Gadis muda, berhentilah bermain-main. Aku ini seniormu. Jarak usia kita terlalu jauh. Kau bahkan jauh lebih cocok menjadi pasangan dari anakku," kata Fang Yuan. "Tidak, Chang San Yin, aku menginginkanmu," kata Ge Yao sekali lagi dengan serius. Fang Yuan masih terdiam, lalu Ge Yao berkata lagi, "Chang San Yin, Anda adalah pahlawan dan reputasi Anda tersebar ke seluruh dataran utara. Perbedaan usia bukanlah masalah bagiku." Fang Yuan mengerutkan keningnya lalu berkata, "Sudah cukup, jangan membuat keributan lebih dari ini."
Fang Yuan kemudian memalingkan wajahnya. Tetapi Geyao justru semakin meninggikan nadanya dan berkata, "Aku tidak sedang membuat keributan. Chang Sanyin, aku sungguh jatuh cinta padamu. Bahkan, aku bersedia memberikan segalanya untukmu. Dan oleh karena itu, terimalah aku." "Gadis muda, hentikan kebodohanmu. Aku sudah punya istri," kata Fang Yuan dengan sedikit kesal. Geyao menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, "Aku tidak peduli. Lagi pula istrimu sudah menikah lagi. Bahkan jika kau kembali padanya, aku bahkan tidak keberatan walau hanya menjadi istri keduamu. Sampai kapanpun, aku tidak akan menikah lagi. Aku sudah bahagia dengan kehidupanku yang sekarang. Aku adalah Chang Sanyin yang sudah sepenuhnya terlahir kembali. Bahkan, aku tidak akan kembali ke klan Chang," kata Fang Yuan dengan tegas. "Jika memang begitu, maka bergabunglah dengan klan Geku," kata Geyao dengan tegas. Akan tetapi, meski Geyao mengungkapkan perasaannya dengan tulus, tapi Fang Yuan tetap menolaknya dan hatinya tidak tergerak sedikit pun. "Chang Sanyin, apakah hatimu terbuat dari batu? Ataukah kamu meragukan klan Geku? Katakan padaku, bagaimana cara agar kau bisa percaya pada ketulusanku?" kata Geyao. Setelah Geyao berkata demikian, tiba-tiba terdengar suara auman dari kelompok serigala berjanggut teracun yang mendekat ke arah mereka. Namun, karena Fang Yuan juga sudah mengendalikan begitu banyak serigala berjanggut teracun, maka dalam sekejap terjadilah pertarungan yang sengit antara kedua kubu serigala berjanggut racun. Sementara itu, pandangan Geyao tertuju pada seekor serigala yang memiliki tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Itu adalah Raja Seribu Binatang," teriak Geyao dengan panik. "Tidak masalah. Sekarang kekuatan bertarung kita sudah lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Geyao, aku perlu bantuanmu untuk menahan pergerakan dari Raja Seribu Binatang. Setelah Primeval Essence-ku telah pulih, aku akan membantumu," kata Fang Yuan. Akan tetapi, Geyao tidak langsung bergerak. Kini dia melihat Fang Yuan seolah dia menunggu jawaban dari Fang Yuan. Iya, Geyao sebenarnya masih menunggu jawaban dari pertanyaannya sebelumnya. Dia ingin Fang Yuan menjadi suaminya. Fang Yuan akhirnya mengerti akan semua itu dan hanya bisa menghela nafas. Lalu dia berkata, "Baiklah, jika kau bisa membunuh Raja Seribu Binatang itu, aku akan menjadikanmu istriku," kata Fang Yuan. "Benarkah?" Geyao pun menjadi penuh dengan semangat. "Tentu, janji yang sudah dibuat tidak akan pernah dilanggar," jawab Fang Yuan. Mendengar itu, semangat Geyao pun menjadi membara. Dengan segera, Geyao masuk ke medan pertarungan dan menyerbu ke arah Raja Seribu Binatang. Waktu terus berputar, dan pada akhirnya pertarungan pun selesai. Meskipun ada banyak bawahan dari Fang Yuan yang mati ketika pertarungan ini. Namun, Geyao dengan suara riang berlari ke arah Fang Yuan dan berteriak, "Chang Sanyin, lihat ini!" katanya sambil membawa kepala dari Raja Seribu Binatang di tangannya. Setelah kematian dari Raja Seribu Binatang, maka serigala lainnya pun segera kabur meninggalkan medan pertarungan. Sementara itu, Geyao benar-benar menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Meskipun kini tubuhnya penuh dengan luka dan berlumuran darah, tapi faktanya Geyao telah berhasil membunuh Raja Seribu Binatang seorang diri. "Chang Sanyin, kamu adalah orang yang bermartabat.
Kamu tidak mungkin menarik kembali kata-katamu, bukan? Kata Ge Yao. Fang Yuan pun tersenyum. Aku tidak menyangka bahwa kau sungguh berhasil membunuh Raja Seribu Binatang. Baiklah, janji tetaplah janji. Maka mulai hari ini dan seterusnya kau adalah istriku. Kata Fang Yuan sambil mendekat ke arah Ge Yao. Lalu kemudian tiba-tiba Fang Yuan memeluknya. Tindakan Fang Yuan tentu membuat Ge Yao terkejut, tapi Ge Yao tidak menolak dan kemudian membalas pelukan dari Fang Yuan. Jantung Ge Yao berdetak dengan cepat. Menurutnya, momen ini jauh lebih menegangkan dibandingkan saat dia melawan Raja Seribu Binatang. Pelukan hangat dari Fang Yuan membuat Ge Yao sangat bahagia tiada tara. Tiba-tiba, suara decakan terdengar di telinganya. Dan sesaat kemudian, Ge Yao terlihat pucat. Ge Yao perlahan mundur dan melihat ke arah dadanya. Kenapa? Kata Ge Yao yang terkejut melihat sebuah pisau tajam menusuk dadanya. Ini adalah serangan fatal yang tidak bisa dihindari oleh Ge Yao. Dan serangan ini jelas akan mengakhiri hidupnya. Saat ini Ge Yao memandang ke arah Fang Yuan. Sedangkan Fang Yuan sendiri tampak tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun. Lalu Fang Yuan berkata, dulu di dalam cerita Renzu, ada satu cerita tentang Rockman yang jatuh cinta pada putri sulung Renzu, yaitu Bulan Kuno Sunyi. Rockman itu sudah memberikan segalanya, tapi putri sulung Renzu tetap tidak menerima cintanya. Sampai pada akhirnya Rockman bertanya, apa yang harus kuberikan supaya kamu mencintaiku? Bulan Kuno Sunyi mengatakan bahwa dia menginginkan hati dari Rockman itu. Lantas, Rockman pun tanpa ragu mencabut hatinya lalu memberikannya kepada Bulan Kuno Sunyi. Namun, selayaknya makhluk hidup, ketika hati itu diambil, dia tidak akan bisa bertahan hidup lama. Pada akhirnya, Rockman itu mati karena cintanya. Terkadang, cinta dan bodoh itu beda tipis. Mengatasnamakan cinta dan melakukan kebodohan pada akhirnya menuntunmu kepada kematian. Meskipun sebenarnya di dalam cerita itu dikatakan bahwa Bulan Kuno Sunyi sebenarnya tidak ingin membunuh Rockman itu. Namun kehadiran Rockman itu justru menghalangi jalannya menuju kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan? Apa maksudmu? Tanya Ge Yao dengan tertatih. Kini tubuh Ge Yao semakin melemah, banyak darah yang keluar, dan pada akhirnya dia pun terjatuh ke tanah. Fang Yuan masih tidak menjawab pertanyaan dari Ge Yao. Ge Yao merasa bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan jawaban apapun dari Fang Yuan. Lalu, dengan tatapan penuh dengan cinta, Ge Yao berkata, Zhang Sanyin, aku tidak mengerti maksudmu tentang aku menghalangi jalanmu. Tapi meski sekarang kau membunuhku, aku tidak akan membencimu. Aku akan memberikan semua guwomku untukmu. Kuharap dengan semua guwom milikku ini, itu akan berguna untukmu di masa depan. Semoga kamu bisa mencapai kesuksesan yang ingin kamu tuju. Kata Ge Yao yang kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Fang Yuan masih tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat acuh tak acuh ke arah Ge Yao. Memang benar, sejak awal Fang Yuan berencana membunuh Ge Yao. Terlebih, Ge Yao sudah melihat proses kedatangan Fang Yuan ke dataran utara yang sangat tiba-tiba. Dia juga melihat Fang Yuan mengubur gu perjalanan abadi dan juga melihat kemampuan Fang Yuan menggunakan gu cangkir perspektif gerak. Oleh karena itu,
Fang Yuan selalu mencari kesempatan untuk menemukan momen yang tepat untuk mengakhiri hidup Ge Yao. Dan kali ini tujuan Fang Yuan sudah tercapai. Fang Yuan tidak punya urusan lagi dengan Ge Yao. Dan setelah semua yang dia lakukan selesai, Fang Yuan memberikan perintah pada para serigala miliknya untuk melahap habis jasad dari Ge Yao. Lalu selanjutnya, untuk menghilangkan jiwa Ge Yao, Fang Yuan menggunakan Gu Katak penguburan jiwa dan mengirimkannya ke tanah yang terberkati Gu Immortal agar dihancurkan oleh Gunung Danghun. Dengan begini, tidak akan ada jejak yang tertinggal oleh Fang Yuan. Alias, Ge Yao bisa dikatakan sudah hilang sepenuhnya dari dunia ini. Setelah semua selesai, Fang Yuan melanjutkan perjalanannya. Pada hari ketiga, di suatu lembah di padang rumput beracun, terdapat seekor serigala punuk yang sedang mengintai kelinci abu-abu. Setelah menemukan momen yang pas, serigala punuk itu menerkam kelinci abu-abu. Meskipun awalnya kelinci itu berhasil lari, tapi tidak lama kemudian serigala punuk pun menangkapnya. Setelah berhasil membunuh kelinci itu, akhirnya serigala punuk membawa mayatnya kembali ke sarang. Memang sebagai seekor serigala punuk jantan, dia akan dengan sukarela menangkap mangsanya untuk memberikan makan pada serigala punuk betina serta anak-anaknya. Namun, ketika serigala punuk itu kembali ke sarangnya, ekspresinya sungguh terkejut saat melihat genangan darah dan juga mayat dari serigala punuk lain yang ada di sana. Tidak salah lagi, di situ terjadi pembantaian. Mata serigala punuk menajam dan dia segera mencari penyebabnya. Tapi di saat itu, tiba-tiba sekelompok serigala berjanggut racun muncul di sekitarnya. Mereka berdatangan dan segera mengelilingi serigala punuk itu. Pada akhirnya, serigala punuk itu pun tidak berkutik. Fang Yuan di kejauhan melihat itu sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari seekor serigala jantan. Keberuntunganku akhirnya tiba. Sebenarnya, serigala punuk adalah hewan dari dataran utara yang biasanya digunakan sebagai tunggangan. Meskipun Fang Yuan memiliki Gu serigala sprint peringkat 4 yang dia dapatkan dari Apertur Changshan Yin, tapi jika Fang Yuan menunggangi serigala punuk ini, maka dia tidak perlu mengeluarkan banyak Primeval Essence. Setelah 1 jam berlalu, nafas serigala punuk itu mulai tersengal-sengal dan mulai kehabisan tenaga. Inilah saatnya, gumam Fang Yuan yang kemudian mengaktifkan Gu perbudakan serigala peringkat 2. Gu itu segera meledak dan berubah menjadi asap tipis yang menutupi seluruh tubuh serigala punuk. Meskipun serigala punuk itu sempat memberontak, tapi beberapa saat kemudian tubuhnya terbaring lemah di tanah dan matanya yang sebelumnya penuh dengan kebencian kini menatap Fang Yuan dengan tatapan lembut. Kalau seandainya ada yang bertanya mengapa tidak sejak awal Fang Yuan menggunakan Gu perbudakan serigala, semua itu karena serigala punuk berada pada kondisi yang prima, dan kemungkinan besar perbudakannya pun akan gagal. Karena itu, Fang Yuan harus melemahkannya terlebih dahulu dengan menggunakan kelompok serigala berjanggut racun. Meskipun kali ini Fang Yuan memang harus membayar mahal, dia sampai harus kehilangan 60 ekor serigala berjanggut racun hanya untuk menaklukkan seekor serigala punuk. Namun, pada akhirnya semua kerugian itu terbayarkan dengan lunas dengan Fang Yuan yang berhasil memperbudak serigala punuk. Setelah itu, sebelum Fang Yuan melanjutkan perjalanannya, dia kemudian memberi makan para serigala miliknya dengan bangkai yang ada di sana. Tujuannya jelas, supaya para serigala ini dalam kondisi prima dan tidak kelaparan. Lalu setelah selesai, Fang Yuan pun melanjutkan perjalanannya. Fang Yuan melanjutkan perjalanan dengan menunggangi serigala punuk.
3 hari ini aku sudah berjalan sesuai dengan petunjuk terakhir yang dijelaskan oleh Geyao. Jika aku terus maju ke depan, seharusnya tidak lama lagi aku akan bertemu dengan pemukiman manusia, pikir Fang Yuan. Sekilas tentang kondisi Fang Yuan sekarang. Dia bisa dikatakan sebagai orang paling miskin di dataran utara. Lantaran Fang Yuan sendiri tidak memiliki Primeval Stone yang ia simpan sekarang. Bukan apa-apa. Sebenarnya Fang Yuan kali ini memang tidak membawa Primeval Stone dalam jumlah banyak. Yang ia bawa sudah ia habiskan sebelumnya. Bukan berarti Primeval Stone dari dataran selatan itu tidak bisa digunakan di dataran utara. Sebenarnya bisa. Tetapi Fang Yuan memilih tidak membawa banyak Primeval Stone dari dataran selatan ke dataran utara, lantaran memang Primeval Stone mereka itu bentuknya berbeda. Nah ini kalau misalnya diketahui oleh para Master Gu dari dataran utara, mereka semua pasti akan langsung menyadari bahwa Fang Yuan itu berasal dari dataran selatan atau bisa dikatakan bukan dari dataran utara. Bukankah sebelumnya Geyao sempat melihat Fang Yuan menggunakan Primeval Stone? Tapi kenapa dia diam saja? Semua itu karena Geyao masih terlalu muda, jadi dia tidak terlalu memperhatikan hal-hal kecil semacam itu. Bahkan, jika dia melihatnya pun, dia tidak akan merasa heran lantaran dia memang tidak terlalu peduli dengan hal itu. Bisa saja di dataran utara memang memiliki Primeval Stone dalam bentuk lain. Mungkin itulah yang dipikirkan oleh Geyao, sehingga dia tidak protes. Nah sekarang, Fang Yuan tidak lagi memiliki Primeval Stone satupun. Jadi dia memang bisa dikatakan orang paling miskin di dataran utara. Sekarang aku tidak boleh gegabah. Tidak lama lagi aku akan bertemu dengan para Master Gu dari dataran utara. Akan lebih baik jika sepanjang jalan yang tersisa ini, aku meningkatkan jumlah pasukan serigalaku. Sekarang aku hanya memiliki masing-masing satu gu perbudakan serigala peringkat 2 dan peringkat 3. Sehingga aku harus benar-benar menggunakan gu ini dengan sebijak mungkin. Selain itu, selama berada di dataran utara, aku akan menggunakan identitas sebagai Chang San Yin. Sehingga memiliki kemampuan dalam perbudakan serigala adalah prioritasku saat ini. Gumam Fang Yuan sambil terus berjalan. Tidak terasa 2 hari pun berlalu. Akhirnya Fang Yuan telah sampai di tepian padang rumput beracun. Dari kejauhan, Fang Yuan bisa melihat terdapat padang rumput hijau yang tumbuh dengan subur. Selain itu, ada juga bunga yang berwarna ungu, biru, ataupun kuning dan sedang bermekaran dengan sangat indah. Akhirnya aku keluar, kata Fang Yuan yang merasa lega. Semenjak Fang Yuan menunggangi serigala punuk, kecepatannya meningkat hingga 3 kali lipat dari biasanya. Oleh karena itu, dia bisa mencapai batas luar dari padang rumput beracun dengan lebih cepat. Sekarang sebelum melanjutkan perjalanannya, Fang Yuan kembali melihat ke belakang. Padang rumput beracun itu masih tertutup oleh awan gelap, bahkan sinar matahari tidak bisa menembusnya. Sehingga padang rumput beracun saat ini terlihat menakutkan. Sedangkan daerah di depan Fang Yuan dipenuhi dengan padang rumput yang hijau dan luas. Semuanya terkena sinar matahari dan terasa begitu menyegarkan. Kedua tempat ini memang terlihat sangat kontras, bagaikan 2 dunia yang berbeda. Sekarang, wilayah timur di tanah yang diberkati juga tertutup awan yang tebal. Jika aku tidak menanganinya tepat waktu, wilayah itu pasti juga akan berubah menjadi padang rumput beracun. Maka aku harus melakukan sesuatu, pikir Fang Yuan. Lalu setelah itu, Fang Yuan sekali lagi menoleh ke belakang. Padang rumput beracun, aku akan segera kembali, katanya sambil memikirkan gu perjalanan abadi yang ia kubur di sana. Sekarang Fang Yuan menjadi lebih rileks. Bahkan aura kultivasinya kini sudah naik dari peringkat 3 tahap puncak menjadi peringkat 4 tahap awal. Fang Yuan sudah mulai terbiasa dengan lingkungan yang ada di sana.
Sekarang dataran utara, aku datang, kata Fang Yuan yang kemudian mengendalikan serigala punuk lalu melanjutkan perjalanannya. Di suatu tempat di dataran utara, ada sekelompok Master Gu yang dipimpin oleh Ge Guang saat ini sedang bertarung sengit melawan ribuan ekor serigala langit. Ge Guang adalah seorang Master Gu peringkat 3 tahap atas, sekaligus tuan muda dari klan Ge yang juga adalah kakak kandung dari Ge Yao. Sebenarnya tujuan para Master Gu itu meninggalkan klannya adalah untuk mencari adiknya Ge Yao. Tetapi sayangnya di tengah perjalanan mereka malah bertemu dengan kelompok serigala angin. Pertarungan sengit itu berlangsung selama 15 menit dan kini Primeval Stone mereka pun mulai habis. Bisa dikatakan situasi di medan perang saat itu benar-benar kacau. Para Master Gu di sana sangat tertekan dan sudah kehabisan tenaga. Bahkan, pada akhirnya para Master Gu itu memutuskan untuk mundur dari tempat itu. Meski sayang, di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dihentikan oleh Raja Seribu Binatang dari Serigala Angin. Itu jelas membuat para Master Gu menjadi ketakutan dan gelisah. Apa yang kalian takutkan? Meskipun Primeval Essence kita habis, tapi kita masih memiliki tangan dan kaki untuk bertarung. Semuanya, jangan biarkan binatang buas itu merendahkan kita. Kita akan menggunakan seluruh sisa tenaga kita dan membuktikan kalau kita adalah anggota klan Ge yang pemberani, teriak Ge Guang. Mendengar teriakan dari Ge Guang, semangat dari para Master Gu yang lain pun kini mulai bangkit. Mereka semua bertekad untuk bertarung sampai mati demi kehormatan klan mereka. Namun di saat kritis, saat Raja Seribu Binatang itu hendak menyerang, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sekelompok serigala berjanggut racun yang turun dari arah timur. Tanpa membuang waktu, serigala berjanggut racun itu pun segera menyerang Raja Serigala Angin. Sedangkan para Master Gu yang melihat itu, kini semua terlihat keheranan. Karena biasanya kelompok serigala berjanggut racun hanya ada di dalam padang rumput beracun dan tidak pernah keluar dari sana. Lebih-lebih sekarang mereka malah menyerang Raja Serigala Angin. Itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Para Master Gu mulai mengamati dengan cermat, dan akhirnya mereka menyadari jika ada seseorang yang mengendalikan serigala berjanggut racun itu. Dan orang itu tidak lain tidak bukan adalah Fang Yuan yang saat ini menunggangi serigala punuk. Kita selamat, kata salah seorang Master Gu dari klan Ge. Belum tentu. Semua ini masih akan bergantung pada bagaimana cara orang itu mengendalikan para serigala berjanggut racun ini. Karena itu, sekarang lebih baik kita kumpulkan kekuatan kita dan mencoba mencari peluang di saat-saat terakhir. Apabila orang itu kalah, kita masih memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Raja Serigala Angin, kata Ge Guang. Tidak dapat dipungkiri bahwa memang kehadiran Fang Yuan saat ini sungguh mengurangi kekhawatiran dari para Master Gu dari klan Ge. Sekarang mereka semua berharap bahwa Fang Yuan berhasil mengatasi Raja Serigala Angin itu. Sayangnya, saat ini kekuatan dari para serigala berjanggut racun menurun drastis dan mereka tidak dapat bertarung dengan maksimal. Semua ini bukan tanpa alasan. Semuanya terjadi karena memang spesies dari serigala berjanggut racun biasanya hanya ada di dalam wilayah padang rumput beracun. Tempat itu adalah teritori mereka. Sekarang mereka malah dipaksa untuk bertarung di bawah terik matahari. Jelas, kekuatan mereka menurun drastis karena hal itu. Situasi di medan perang kini mulai berbalik lagi. Fang Yuan mulai didesak. Pada akhirnya, Fang Yuan memutuskan untuk menggunakan Gu Serigala Melonglong peringkat 4, yang mana fungsinya untuk meningkatkan kekuatan bertarung dari kelompok serigala yang dia pimpin. Sementara itu, para Master Gu yang lain pun tercengang melihat kultivasi dari Fang Yuan
yang mana saat ini sudah mencapai peringkat 4 tahap awal. Mereka mulai merasakan peluang hidup mereka menjadi lebih besar. Meskipun Raja Serigala Angin memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan spesies serigala yang lain, tapi dia tetaplah binatang buas dan tidak bisa dibandingkan dengan Fang Yuan. Setelah beberapa saat, akhirnya Fang Yuan pun berhasil membentuk formasi yang kemudian menghalangi pergerakan dari Raja Serigala Angin. Sekarang saatnya mengakhiri ini, kata Fang Yuan yang kemudian mengaktifkan satu-satunya gu perbudakan serigala peringkat 3 miliknya. Fang Yuan menguasai seluruh arena di medan perang, dan berkat taktik yang dibuat oleh Fang Yuan, kini Raja Serigala Angin tidak bisa melarikan diri, dan semangat bertarungnya mulai turun. Gu perbudakan kini mulai berubah menjadi asap dan menutupi seluruh tubuh dari Raja Serigala Angin. Auman Raja Serigala Angin kini terdengar sangat melengking. Dia masih berusaha untuk mempertahankan kesadarannya. Tapi seperti yang diharapkan, beberapa saat kemudian Raja Serigala Angin tidak berkutik dan akhirnya hanya bisa tunduk pada Fang Yuan. Dengan begini, kekuatan Fang Yuan pun meningkat sekali lagi. Setelah itu, para Master Gu dari klan Ge pun segera menghampiri Fang Yuan. Lalu Ge Guang segera menundukkan kepalanya dan memberikan hormat pada Fang Yuan. "Tuan, kami sungguh sangat berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan kami." Fang Yuan pun tertawa. "Sebelumnya aku juga sudah melihat pertarungan kalian. Kalian semua adalah pejuang pemberani, dan itu mengingatkanku pada diriku di masa lalu. Selain itu, kalian juga adalah kelompok Master Gu yang pertama kali kutemui sejak aku meninggalkan padang rumput Brajon. Aku sangat senang karena bisa keluar dari sana, dan sekarang percayalah padaku. Aku Chang San Yin, bukan orang jahat. Aku membantu kalian karena aku memang ingin melakukannya," kata Fang Yuan dengan hangat. Setelah itu, Ge Guang berkata, "Tuan Chang San Yin, saya adalah tuan muda dari klan Ge. Anda telah menyelamatkan hidup saya, maka izinkan saya untuk membalas kebaikan Anda. Saya harap Anda tidak keberatan untuk mengunjungi tempat kami. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjamu Anda dan membuat kesan yang menyenangkan selama Anda berada di sana," kata Ge Guang sambil tersenyum. "Klan Ge? Oh, baiklah. Aku sudah menghabiskan seluruh Primeval Stone milikku. Dan sekarang aku juga perlu beristirahat untuk memulihkan Primeval Essence-ku. Ini adalah tawaran yang baik, maka aku menerimanya," kata Fang Yuan. Ya, jika diperhatikan baik-baik, perkataan Fang Yuan sebelumnya adalah kode keras yang ditujukan pada Ge Guang, di mana sebenarnya Fang Yuan membutuhkan Primeval Stone dan juga tempat untuk beristirahat. Maka Ge Guang pun menjawab, "Terima kasih Tuan Chang San Yin. Mendengar Anda menerima tawaran saya, itu membuat saya merasa lega. Mari, saya akan memimpin perjalanan Anda." Setelah itu, Ge Guang pun berjalan di depan dan memimpin rombongan itu untuk pergi menuju klan Ge. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Kita akan sambung lagi di video berikutnya. Maaf banget hari ini sampai malam, karena memang tadi kegiatannya sampai malam banget. Ya, begitulah. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir, dan see you again di next video. Bye.